Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita membawa korban pujian syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sebab Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Kami naikkan pujian,
Ku sembah Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Ini pujian kami Tuhan yang mengalir dari hati kami untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Segala pujian dan syukur serta hormat Tuhan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti Tuhan. Bila Roh-Mu Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Raja Maha Besar, Allah yang mulia. Mari kita datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit kembali berdiri. Mari kita serukan nama Yesus, sebab namanya di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Engkaulah sukacita dan kekuatan dalam hidup kami. Yesus, sukacitaku.
Rasakan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Glory, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuatu yang selalu indah di hadapan-Mu Bapa. Di saat kami lemah, kami tetap mengandalkan Engkau. Di saat kami susah, kami tetap berseru di dalam Engkau. Di saat kami sakit, kami tetap berkata, Yesus penolongku. Kami percaya Tuhan, dengan mengundang Engkau, menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami, maka nyatalah selalu kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Karena di dalam pengenalan kami dalam Kristus mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Karena Engkau yang berkuasa atas surga dan bumi Bapa. Terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan membawa kami semakin mengerti, sungguh Yesus Engkau sangat baik, teramat baik, selalu baik, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami merenungkan firman-Mu bersama-sama. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan. Ada sukacita? Sukacitaku. Tadi pujian sungguh indah. Bapak Ibu, kalau kalau kita merenungkan tema kita di beberapa bulan ini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Perkataan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada siapa Bapak Ibu? Kita kan sudah mendapatkan tema ini. Di ayat yang kedua, ini disampaikan kepada Yohanes. Siapa Yohanes? Yohanes murid Yesus. Saat itu kondisinya Yohanes seperti apa Bapak Ibu? Dia sedang ada di penjara. Yesus meneguhkan panggilan daripada Yohanes. Saat itu Yohanes galau Bapak Ibu saudara kasih. Dia galau, dia perintahkan murid-murid pergi ke Tuhan Yesus, tanya kepada Yesus. Apakah Yesus yang kita nantikan itu benar-benar dia atau ada yang lain? Murid-murid daripada Yohanes datang kepada Yesus. Dari bahasa Yohanes ini melalui murid-murid Yesus, Yesus memperteguhkan. Dan berbahagialah bagi siapa? Siapa itu? Kita Bapak Ibu. Siapa itu? Kita yang percaya kepada Yesus. Yang tidak menjadi kecewa dan menolak Dia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kunci berbahagia itu sederhana Bapak Ibu. Yesus membawa satu kebenaran firman Tuhan itu untuk menjadi bahagia itu kuncinya sederhana. Sederhana. Berbahagia itu sederhana. Kalau kita berbicara kunci berbahagia, versi dunia dan versi Alkitab pasti kontradiksi, kontraversi. Orang dunia akan berkata, aku berbahagia kalau aku sudah punya mobil 10. Itu versi dunia. Aku berbahagia kalau aku sudah menyekolahkan anakku sampai go ke luar negeri, ke Amerika sekalipun. Itu kunci versi dunia. Bapak Ibu, saya merenungkan ayat ini, Tuhan, berbahagialah kami yang mengerti dan memahami apa bahasa-Mu Tuhan. Bahasa yang sederhana tapi Kau bawa kami semakin mengenal Engkau. Bapak Ibu, saya mengambil satu subtema, saya nggak pakai PowerPoint Bapak Ibu. Bersyukur. Bersyukur. Mengapa saya ambil tema ini bersyukur? Karena beberapa hari ini ada hal-hal yang membuat saya, Tuhan, kami harus bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kami harus bersyukur sebagai anak Tuhan. Apapun itu yang terjadi. Apapun yang terjadi.
sukacita Tuhan terus bisa memenuhi dan menguasai hati kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak menjadi pribadi yang kecewa dan menolak. Kalau berbicara kecewa dan menolak, dan ini terjadi dalam diri kita sebagai anak Tuhan, menolak Dia, kecewa kepada si pemberi hidup, kecewa yang memberi kehidupan kita, itu sangat memprihatinkan. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama memperhatikan. Kita akan lihat Bapak Ibu di dalam kitab Ayub pasal 29. Mari kita akan sama-sama baca ayat ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Ayub pasal 29 ayat yang ke-11. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya kasih. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat aku, maka aku dipuji. Bapak Ibu, wajar. Ini didapatkan Ayub. Ini penilaian orang-orang yang ada di sekitar Ayub. Wow, berbahagia sekali Ayub ya. Wow, luar biasa Ayub ya, sangat diberkati Tuhan. Wow, Ayub sepertinya tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Itu penilaian orang-orang yang ada di sekitar Ayub. Dengan berjalannya waktu dan waktu yang dia lalui, kenyataan kata berbahagia itu, orang-orang yang tadi memuji Ayub itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita lihat di ayat yang ke-1 dari pasal 30. Tetapi pasal 30 Ayub 30 ayat 1. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya ku pandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Terbalik semuanya. Perjalanan yang dilalui Ayub itu terbalik semuanya. Pada awalnya berbahagia. Kita mau belajar dari Ayub ini Bapak Ibu. Apa yang membuat Ayub tidak terkecoh dengan apa yang terjadi dalam kehidupan? Apa yang membuat Ayub tetap eksis pandangannya kepada Yesus sebagai Allah dalam kehidupannya? Apa yang membuat Ayub menjadi pribadi yang betul-betul kuat di dalam Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat siapa Ayub sebenarnya, wajar kalau dalam pasal 29 ayat 11 tadi orang banyak berkata berbahagia Ayub. Banyak orang memuji-muji Ayub. Memang betul Ayub dikatakan pada saat itu adalah orang yang terkaya di daerah Uz. Di daerah Moab, ya Bapak Ibu. Dia adalah orang kaya yang saat itu betul-betul mempunyai 7.000 ekor kambing, 30.000 kambing, terus dikatakan 300 pasang unta, 500 keledai betina, dan banyak sekali para hamba-hambanya dalam jumlah yang begitu besar. Dan anaknya ada 10 yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, wajar orang berkata seperti itu. Bahkan sampai dikatakan dari pasal 29 ayat yang ke-25. Ya, dikatakan aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat. Seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Artinya apa?
Ayub saat itu seperti seorang raja di tengah-tengah rakyat. Kehadirannya itu seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu, apakah di saat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Ayub Bapak Ibu, kita akan melihat nanti. Ayub dikatakan menolak, mengecewakan Yesus? Tidak. Dia menolak, mengecewakan Yesus? Tidak Bapak Ibu. Luar biasa. Mengapa Ayub bisa seperti itu Bapak Ibu? Kita akan melihat di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tolong Pak Arto, saya dibantu baca ayat ini Pak. Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Iya, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya. Ayub menanggapi itu semua, menerima itu semua dengan segenap hati, dengan sepenuh hati sebagai didikan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Dan itu merupakan hal yang berbahagia bagi Ayub. Sesuatu didikan. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan bagi Ayub. Kalau orang sekitar Ayub katakan berbahagia Ayub. Setiap orang berkata memuji dia berbahagia Ayub. Tapi Ayub kembali. Semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah didikan yang datangnya dari Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu? Di sini Ayub memiliki kedewasaan dalam rohani. Di sini Ayub menanggapi semua yang terjadi dalam kehidupannya dengan kerendahan hati. Di sini Ayub menanggapi semuanya dengan berjiwa besar. Bapak Ibu, satu hal kalimat papa saya, ayah saya. Suami saya itu dengar waktu malam tahun baru kami berdoa bersama. Saya bertanya, Pak kok bisa kok Bapak bertahan seperti ini toh Pak? Udah Inang, bersyukur aja. Itu selalu terngiang di telinga saya Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, kami pernah mengalami sesuatu yang betul-betul keluarga kami luar biasa. Sampai mau makan itu gak bisa Bapak Ibu. Mau makan itu loh, nasi campur singkong. Singkong itu dicacah-cacah. Itu yang terjadi buat kami. Saya waktu itu saya sekolah PGA, saya merantau. Saya merantau Bapak Ibu. Saya melihat kondisi di rumah keluarga yang ada saya tinggalkan itu dalam kondisi seperti itu. Adik saya yang nomor 3, cewek Bapak Ibu. Setiap ada libur 3 hari, 2 hari, dia gak mau berdiam diri. Apa yang dia lakukan adik saya? Dia menjadi kernek mobil, itu suami saya ada. Tahu kesaksian hidup keluarga kami. Kernek mobil, rute Medan ke Pekanbaru, anak cewek Bapak Ibu. Cewek, anak gadis istilahnya remaja, anak SMA, kernek mobil. Supaya apa? Supaya dapat duit. Bisa apa? Untuk biaya uang sekolahnya, sekolah adik-adiknya. Supaya apa? Bisa membantu mama saya. Karena papa saya kondisinya harus terpuruk di rumah sakit, harus 1 tahun outnam. Gaji gak keluar lagi karena diborongkan untuk biaya rumah sakit. Sakit Bapak Ibu. Sedih Bapak Ibu. Tapi setelah kami berjalan dalam hidup ini, Tuhan terima kasih. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah papa mama, kami anak-anaknya, kami mau belajar apa arti tentang bersyukur itu. Bersyukur itu, benar Bapak Ibu. Saya gak tambah-tambah, gak kurangi itu. Dan itu memang terjadi dalam hidup kami. Bapak Ibu, Ayub mengalami itu. Ayub sampai mengalami yang namanya hopeless. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi seperti apa yang harus kulakukan. Seperti apa yang harus kubuat. Tapi satu hal Bapak Ibu, Ayub mengerti yang namanya tentang didikan Tuhan.
Dan ini sesuatu hal yang mau kita renungkan bersama-sama pagi ini. Bapak Ibu, Ayub menyikapi itu semua luar biasa. Maka di ayat yang ke-17 tadi, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Bapak Ibu, kondisi dari Ayub siap untuk hal ini. Tetapi kondisi daripada istri Ayub tidak siap. Dan hal itu betul-betul terjadi dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu, kita lihat di sini Ayub mau menempatkan, dari didikan ini Ayub mau menempatkan dirinya menjadi pribadi yang bisa bersyukur. Amin Bapak Ibu. Bisa menempatkan dirinya bersyukur. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tolong Pak Arto saya dibantu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki siapa Bapak Ibu? Dikehendaki siapa Bapak Ibu? Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi siapa Bapak Ibu? Bagi kita yang ada di dalam Kristus Tuhan. Ini disikapi oleh kehidupan Ayub, merupakan satu didikan agar Ayub selalu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kata mengucap syukur bukan berarti saat kita betul-betul diberkati. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu ayat selanjutnya. Tapi dalam segala hal kita mau tetap bersyukur. Pagi ini Bapak Ibu jemaat di tempat ini, siapapun kita, siapapun yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Karena ucapan syukur ini kita naikkan kepada Dia. Ucapan syukur itu Yesus yang mendengarkan semuanya itu. Karena bukan hanya di bumi ucapan syukur ini kita naikkan, sorga pun dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11. Sorga pun ya Bapak Ibu mengendaki itu pun dinaikkan selalu ucapan syukur di dalam Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Nanti kita akan lihat. Apalagi Bapak Ibu? Tolong Pak Arto bantu saya lagi baca. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Selanjutnya sebagai ucapan syukur kita yang betul-betul keluar dari kehidupan kita. Mengucap syukur selalu. Bapak Ibu, untuk bisa bersyukur, untuk bisa mengucap syukur di dalam kehidupan kita dalam segala hal Bapak Ibu, dibutuhkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Apa itu Bapak Ibu? Mengapa Ayub bisa lakukan ini? Mengapa Ayub bisa mengerjakan ini? Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dalam diri kita. Sederhana, apa itu Bapak Ibu? Hati kita. Hati. Amsal 4 ayat 20 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam dari situ terpancar kehidupan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam Alkitab dikatakan apa Bapak Ibu? Ya. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu itu menentukan jalanmu. Ayub menempatkan dirinya mau menjaga hatinya baik-baik. Karena hatinya itulah yang akan menentukan jalan hidupnya selanjutnya seperti apa. Kondisi kehidupannya selanjutnya seperti apa. Ini Bapak Ibu. Hatinya dijaga. Hatinya diperhatikan. Hatinya dimanajemen dengan baik. Bapak Ibu, saat itu pasti Ayub kalau melihat situasi kondisi, dia bisa berkata, aku kecewa Tuhan mengikut Engkau. Aku kecewa Tuhan
Selama ini aku berbuat baik, banyak menolong orang. Aku datang seperti malaikat buat banyak orang. Aku kecewa Tuhan, aku menolak Engkau Tuhan. Aku selalu banyak mempersembahkan korban syukurku untuk keluargaku, untuk anak-anakku. Tapi kenapa kenyataan dengan berjalannya hidup saya mengalami seperti ini? Hati Ayub, dia coba di manajemen, di manage dengan baik. Bapak Ibu, Tuhan Engkau baik. Jagalah hatimu, ini dalam ejaan bahasa Alkitab sehari-hari. Karena hatimu lah yang akan menentukan jalanmu. Bapak Ibu, wajar kalau sampai istri Ayub berkata apa Bapak Ibu? Di pasal yang pertama, saya akan bacakan Bapak Ibu. Pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya di sini Ayub mau selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bersyukur. Istrinya Ayub gak kuat Bapak Ibu dengan situasi kondisi yang mereka alami. Udah Ayub, kutuki aja itu Allahmu, mana Allahmu itu, mana Tuhanmu itu yang kamu sembah, yang kamu tinggikan, yang kamu layani. Bapak Ibu, dunia ini ada dalam kuasa cengkeraman, kuasa kegelapan. Saya selalu ingatkan kepada anak murid saya, ingat anak-anak, dunia ini penuh ikatan kuasa kegelapan yang namanya sudah dicengkeram. Bisa enggak kita keluar dari cengkeraman itu? Bisa enggak kita tidak terpengaruh dengan cengkeraman itu? Kita lihat banyak orang sekarang ini menjadi kecewa dan menolak Yesus karena tidak sesuai apa yang dia harapkan. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di benak pemikirannya. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sesuai dengan keinginan dagingnya. Hidup kita, pengiringan kita bukan berbicara hanya di perkara-perkara jasmani. Tetapi pengiringan kita kepada Yesus berbicara dalam hal perkara-perkara rohani. Perkara jasmani, perkara rohani tidak bisa dipisahkan dalam diri kita. Perkara rohani ini harus benar-benar kita perhatikan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di sini Ayub betul-betul menjaga hati. Dan saya bersyukur dan berterima kasih dari pembacaan firman ini. Saya dapat hal yang saya temukan secara pribadi. Ayub tidak menjadi pribadi yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Lewat kehidupan hati Ayub yang menentukan jalan selanjutnya. Bapak Ibu, kita akan lihat selanjutnya nanti. Mari Bapak Ibu, apa sih yang membuat Ayub ini tetap selalu bisa bersyukur kepada dia. Kita akan lihat kembali Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Tolong Pak Arto saya dibantu baca ayat ini. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang pertama yang mau kita lihat Bapak Ibu pada saat pagi ini. Ayub bersyukur dengan cara yang dia lakukan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Walaupun dalam situasi kondisi yang betul-betul saat itu dia terpuruk. Tetapi Ayub dikatakan firman Tuhan,
Ayub berdiri lalu mengoyakkan jubahnya dikatakan dan mencukur kepalanya, kemudian sujud dan ia menyembah Allah. Ayub semakin merendahkan diri Bapak Ibu. Ayub semakin menyadari dalam kehidupannya dia tidak siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia tidak lari Bapak Ibu. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Tapi bentuk ucapan syukur sungguh-sungguh. Dia membenahi dirinya. Dia memperbaiki kehidupan rohaninya. Kehidupan rohaninya mulai dikerjakan dengan baik. Dikatakan dia datang sujud menyembah. Dalam bahasa Ibrani itu sakah. Sujud betul-betul bertelut bersujud di hadapan Tuhan. Mengakui kemampuannya. Di luar Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sakah. Sujud menyembah. Sebagai ucapan syukur. Kalau kita perhatikan dunia ini Bapak Ibu. Kalau orang yang namanya lagi stres galau. Ada yang lari kemana? Ke minum-minuman. Ada lari kemana? Ke diskotik. Ke hal-hal yang negatif. Tapi Ayub tidak demikian. Ayub datang menyembah. Amin Bapak Ibu. Ayub datang menyembah Yesus. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari ayat tersebut. Ayub menyadari Tuhan yang memberi semuanya itu. Kalau kita perhatikan di pasal yang ke-29. Di ayat-ayat yang ke-21 dan seterusnya. Di situ ada beberapa ayat. Kalau saya perhatikan baik-baik di situ ayat itu. Supaya Ayub menjadi pribadi yang tidak ternina-bobokkan. Dia menyikapi itu semua seperti itu. Tidak menjadi pribadi yang ternina-bobokkan dengan keadaan yang dia miliki. Dia kembali menyadari itu semua datangnya dari Tuhan. Ini iman Bapak Ibu. Gak bisa segampang itu. Ini memang iman. Karena apa Ayub bisa berkata seperti itu? Karena hatinya tadi dijaga benar. Hati. Itu sentral kita dalam hidup ini. Hati ini sentral pusat kehidupan kita. Ayub perhatikan itu dalam dirinya. Kalau kita lihat kembali tadi di dalam pasal yang ke-1 ayat yang selanjutnya tadi. Ayub tidak mau berdosa karena keadaan yang dialaminya. Luar biasa. Ayub tidak mau berbuat dosa karena apa yang dialaminya. Artinya apa? Dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau menolak. Bapak Ibu, luar biasa Ayub ini. Dia tidak menolak. Selanjutnya mau kita lihat Bapak Ibu. Apa yang membuat Ayub bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan apa pula yang dikerjakan Ayub. Kita lihat di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ketiga. Tolong Pak Arto bantu saya. Ayub pasal 23 ayat yang ketiga. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ayub selalu mau bertekun dalam kerinduannya untuk bersekutu erat dengan Allah. Ini yang dikejar Ayub. Ini yang dikejar Ayub. Ayub percaya kalau dia menjaga hatinya itu akan menentukan langkah kehidupan selanjutnya. Dia mengejar dan tekun di dalam bersekutu erat dengan Allah. Mengapa Ayub percaya tentang apa yang dia lakukan nantinya? Kita lihat di ayat yang kelima, saya akan baca dari pasal yang ke-23. Maka Ayub mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Dengan Ayub, Bapak Ibu sedang kasih bertekun dalam kerinduannya untuk tetap bersekutu. Ayub percaya dia akan mendapatkan jawaban. Dia akan mengetahui jawaban itu akan diberikan Tuhan. Apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang datang pagi ini, kalau kita betul-betul mau menanamkan dalam diri kita, betul-betul ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Saya percaya
kebenaran firman Tuhan maka akan digenapi dalam diri kita. Kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Ini yang Ayub mau lakukan dalam hidupnya. Dia bertekun untuk selalu mencari Tuhan. Tuhan loh Bapak Ibu yang dicari, bukan manusianya. Bukan manusia yang ada di sekitar, tapi Tuhan. Ini, mari Bapak Ibu, ini yang mau kita kerjakan terus dalam kehidupan kita. Di ayat yang kelima ini nanti akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mengapa di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ada 10 penyakit kusta dikatakan. Ke-10 penyakit kusta ini datang kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka, sudah pergi tunjukkan kepada para imam-imam. Di saat mereka melangkah berjalan di dalam perjalanan, semua ke-10 orang itu apa Bapak Ibu? Sembuh, pulih, sehat. Tetapi hanya 1 orang yang dikatakan datang kepada dia. Apa selanjutnya Tuhan katakan? Bukankah ke-10 orang tadi telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Hanya 1 Bapak Ibu yang datang dengan sungguh-sungguh bertekun di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kerendahan hatinya datang kepada dia. Ini suatu pembelajaran buat kehidupan kita, gereja Tuhan di hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, ini yang dimiliki kehidupan Ayub. Selanjutnya di pasal yang ke-29 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Tolong Pak Arto, saya dibantu. Pasal yang ke-29 ayat 3 sampai 4. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Yang ketiga Bapak Ibu, Ayub mau selalu bersyukur. Dia yakin bahwa terang Allah itu akan selalu menuntun jalannya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Kita lihat tadi ayat ini. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Luar biasa. Yakin, dia percaya dengan bersyukur selalu kepada Tuhan. Dia yakin dengan menjaga hatinya baik-baik. Ini akan menentukan langkah kehidupan dia selanjutnya. Maka terang Kristus terus akan tetap menuntun kehidupannya di dalam keadaan baik maupun tidak baik. Kita lihat contoh dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Janji Allah begitu luar biasa atas umat Israel. Keluar, pisahkan dirimu dari orang-orang Mesir untuk datang kepadaku, sujud menyembah Allah. Jangan membuat Allah-Allah lain di luar aku. Itu tekanan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan apa Bapak Ibu? Tiang awan dan tiang api selalu menerangi langkah-langkah kehidupan umat Israel. Dalam situasi kondisi apapun terang Kristus selalu ada dalam kehidupan umat Israel saat itu. Saya percaya pada saat pagi ini pun Bapak Ibu. Dalam situasi apapun di hari-hari ini Bapak Ibu. Keadaan pahit apapun yang kita alami jalani dalam hidup ini Bapak Ibu. Mari kita yakinkan firman Tuhan bahwa terang Kristus akan selalu bersinar atas gereja Tuhan. Bahwa terang Kristus akan selalu bersinar atas umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh selalu mencari dia dengan ketekunan, dengan ungkapan sebagai ucapan syukur selalu kepada dia. Amin Bapak Ibu. Kita yakinkan itu di hari-hari ini. Karena firman Tuhan katakan umat-umatku yang setia bukan akan menjadi ekor tapi kepala. Itu firman Tuhan. Tapi mari kita mau baiki hati kita masing-masing. Hati saya, hati Bapak Ibu. Kita memiliki hati yang berbeda. Tuhan yang mengenal hati kita masing-masing secara spesifik. Saya percaya kita yang hadir pada pagi ini Bapak Ibu. Umat yang mau menikmati, mau mengecap segala kebaikan Tuhan. Karena dia yang pemilik hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sebagai ayat terakhir mari kita baca bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus itu baik buat hidup kita. Kita baca Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Kita baca
Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan selalu baik sampai selama-lamanya. Ayub selalu bersyukur karena dia percaya kasih setia Tuhan selalu baik selama-lamanya dalam hidupnya. Kita datang, kita angkat pujian kita sebagai ungkapan kita, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Banyak yang kau perbuat Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Amin, amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin, amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Amin. Haleluya. Buat kasih setiamu, amin, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Benar Tuhan, amin. Engkau buat selalu yang terbaik buat kami Bapa. Rancangan-Mu besar buat kami Tuhan. Buat kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan menjaga hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang mengerti, glory, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
kami adalah umat yang berbahagia, yang sesungguhnya di hadapan-Mu Tuhan. Di saat kami tidak menolak dan menjadi kecewa di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kalaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kami, itu tidak lepas dari sepengetahuan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang dalam, sangat dalam kehidupan kami. Buat kami untuk tetap menempatkan perkataan firman-Mu. Buat kami selalu kuat di dalam Engkau, di dalam iman kami kepada Kristus. Sehingga kami tetap berkata, Yesus segalanya buat kami. Yesus sumber kekekalan buat kami. Mampukan kami di hari-hari ini Tuhan. Kami saling mendoakan, kami saling menguatkan, kami saling menghiburkan sebagai umat yang Kau kasihi. Kami percaya umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, di hari-hari ini akan selalu melihat kemuliaan demi kemuliaan selalu memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah merenungkan firman-Mu dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan sama Kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Martalena Gultom. Berikut ini merupakan warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 dengan pembicara Bapak Lukman Wijaya. Ibadah online akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah ABI pada hari Minggu 31 Juli 2022 akan dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah Minggu GBI Hosana Semarang. Ikutilah kebaktian Padang pada hari Minggu 21 Agustus 2022 yang akan bertempat di Grand Valley, Bandungan dengan tema Terang Kristus Mengalahkan Kegelapan. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ibu Trifosa dan Ibu Handono mulai hari ini dan akan ditutup pada hari Senin 8 Agustus 2022. Untuk biaya peserta usia 11 tahun ke atas akan dikenakan tarif sebesar Rp110.000 dengan harga normal atau Rp100.000 dengan harga subsidi. Kemudian usia 5-10 tahun akan dikenakan tarif sebesar Rp50.000 untuk harga subsidi. Dan usia 1-4 tahun tidak akan dikenakan biaya. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Lindasari di toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 pagi. Datang dan hadiri kebaktian WBI Kamis 28 Juli 2022 onsite pukul 5 sore. Kebaktian pria Jumat 29 Juli 2022 secara onsite pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Undangan khusus seluruh jemaat diundang oleh keluarga Bapak Ibu Joko Susanto pada hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 waktu selesai ibadah umum. Langsung tempat di GBI Hosana Jalan Nias 1 nomor 3-5 Semarang. Acara ramah tamah dan doa restu berkaitan dengan pemberkatan nikah
Saudari Devilia Susanto SM, putri Bapak Ibu Joko Susanto, dengan Saudara Andreas Agus Susanto, putra Bapak Ibu Herman Suwito, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di GIA Dr. Cipto Semarang. Terima kasih atas kehadiran dan doa restunya. Kami dari Komisi Pembangunan memberitahukan kepada Bapak Ibu Jemaat GBI Nias bahwa akan dilaksanakan pembangunan atau perluasan ruangan untuk sekolah minggu ABI yang rencana akan dilaksanakan mulai pertengahan bulan Agustus 2022. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih agar rencana pembangunan tersebut di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman, saya persilahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh dalam ibadah kami. Kami begitu yakin dan percaya Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang memberkati jemaat-Mu lewat penaburan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Martalina Gultom. Ajar untuk setiap kami memandang masalah dari sudut pandang Allah dan mengucap syukur. Sebab bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan Tuhan buka jalan bagi yang tiada jalan. Karena bagimu Tuhan selalu ada jalan. Kami mengucap syukur untuk semua, berkati Tuhan. Ibu Martalina Gultom, Pak Sopan Manurung dan Geris menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin belum mengenal Engkau. Bahwa Allah yang menyertai keluarga ini adalah Allah yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan untuk doa-doa yang sudah terjawabkan. Beberapa jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan Tuhan doa-doa untuk pemeriksaan lab yang negatif Tuhan dengar. Tuhan terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap dan terus bersyafaat buat suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Diberkati Tuhan dan kemuliaan Tuhan ada di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, untuk menebus kita dari hukuman dosa dan mewarisi hidup yang kekal dalam dimensi waktu tanpa batas, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.